بالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجالي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فتحامل قبول تمام كل سول ونيل كل معمول مبارع من اللغو والفضول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ صاحب الرقيب قطب الأكثر والعباد والبلاد ساداتنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روحه فضيلة الشيخ أبي عبد القادر الفقيه ثم إلى روح أبي عبد الله بالفقيه ثم إلى روح أبي عبد الله بن حسين الشامي العطاس ثم إلى روح أبي سلمى بن مهدي بن شوكة بن سالم ثم إلى سيد محمد بن عمران بن عباس الملكي الحسني ثم إلى روحه عمدة المفتي والمستفتي فضيلة الشيخ معلم كيدني محمد شاهد إعدامي من أنجيل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رياضية كي أنت بغس من المعون ثم إلى رياضية كي أبو الحمد ثم إلى رياضية كي أجيب أبو سامح بن حجي محمد ثم إلى رياضية كي أجي نور بن صديق ثم إلى رياضية كي أجي بن ياتي بن حجي محمد آمين ثم إلى رياضية بن الكرام عبد الرحمن بن برناس بن حسن وحسن بن عبد الله وتزوين والهم بالتزوين ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وثار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمهم الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه أجمعين. العمر الرابع وهو من حين خروج الإنسان من قبره لبعث والنشور إلى حين دخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار في النار. Al-umrur rabi'u, adapun pembahasan umur yang keempat, masa yang keempat.
Wa huwa yaitu terhitung umur yang keempat ini ya, pembahasannya min hina khurujil insan, semenjak keluarnya manusia dari mana? Min qabrihi, keluarnya manusia dari kuburnya. Untuk apa? Li ba'thi wan nusyuri, untuk dibangkit oleh Allah dari kuburnya, wan nusyur, dan digiring oleh Allah ke padang mahsyar. Ila ina, sampai nanti kalau sudah digiring di padang mahsyar tuh masing-masing di keningnya ada tulisan ahlul jannah masuk surga, ahlul nar masuk neraka. Sampai ila hina dukhuli, tapi ketika masuknya ahli jannah, orang yang masuk ke surga, fil jannati, ke dalam surga, wa dukhuli ahli nar, dan masuknya ahli neraka, penduduk neraka, fin nari, dalam neraka. Makanya dari sekarang stempelnya pesan. Kan tulis stempelnya di sini. Wadzalika, dan yang demikian itu, annahu, ya, terjadi bahwasanya ya'murullahu azza wa jalla Israfila alaihi salamu, akan memerintahkan oleh Allah azza wa jalla kepada malaikat Israfil alaihi salam. Untuk apa? An yanfukha, agar supaya malaikat Israfil meniupkan isuri, pada sangkakala an-nafqati tsaniyah, tiupan yang kedua. Jadi tiupan yang pertama kiamat, tiupan yang kedua dibangkitkan dari kubur. Jaraknya tak? Udah kemarin jaraknya berapa tahun? Nah, Tapi 40, tapi apaan ya tahu ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Sering kita baca tuh Yasin. Wa nufikha, dan ditiuplah fis-sur, pada sangkakala, faidahum, tiba-tiba mereka minal ajdati, dengan segera dari kuburnya tuh, ila rabbihim, menuju Tuhan mereka, yansilun, ya, nggak lupa satu pun sama sekali, nggak ada yang ketinggalan, bangun semua, ya, satu pun nggak ada yang ketinggalan. Yasin ayat 51. Untuk apa tuh? Ya untuk diinterogasi berindividu, apa aja yang dilakukan di dunia. Kan kata Nabi tuh, ayas Allah an arba'atin, bahwa nanti akan ditanya 4 perkara. Pertanyaannya tuh setelah dibangkitkan dari kubur, ya, an umrihi, pertama umur ditanya, aina afnah, umur kita bakal ditanya, waktu kita hidup di dunia kau gunakan untuk apa, aina afnah. Yang kedua, an malihi, tentang harta, aina anfaqahu wa aina kasabahu, kau nafkahkan, kau belanjakan hartamu kemana dan memperolehnya dari mana. Yang kedua ditanya. La tazulu qaddama abdin, itu awal hadisnya tuh.
la tazulu qaddama abdin hatta an arba'ata, ya, hatta an arba'ata soalin kalau masalah. Udah lama lupa. Itu diantaranya ya. Itu juga ada hadisnya di belakang. Wa qala ta'ala thumma nufiqa fihi ukhra wa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Berarti yang keberapa? Yang ketiga. Maksudnya masih yang kedua. Ini kan dalil. Maksudnya yang kedua. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka ahli kubur qiyamun, pada bangun. Pada bangun, nggak ada yang itu. Kalau tidur di dunia, apalagi baru tidur dibangunin, besok begitu dengar sangsakala bangun semua. Fa'idahum qiyam, maka tiba-tiba mereka bangun, mereka berdiri, masih berdiri. Yanzurun, menunggu putusan dari Allah. Masing-masing menunggu, masing-masing. Ini kalau kita bicara hal menunggu enak gak? Saya mah jujur, paling penyakit, paling kagak enaknya nunggu. Bukan nunggu bosan, nunggu. Ya nunggu gaji, nunggu objekan, nunggu lagu, paling kagak enak. Apalagi nunggu orang, janji sama orang. Ya nunggu, molor. Az-Zumar ayat 68. Ini banyak dalil sudah, dua. Yang ketiga dalilnya, wa qala ta'ala za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Dalil yang ketiga, za'ama, telah mengatakan, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apa yang dikatakan? Allah yub'atsu, bahwa mereka sama sekali tidak akan dibangkit. Jadi mereka merasa tidak ada pertanggungjawaban hidup, makanya hidupnya bebas di dunia. Orang kafir mah ya nggak sholat, nggak ibadah, berani berbuat kemunkaran, berani berbuat maksiat tuh, karena mereka menyangka ya diri mereka nggak akan dibangkit. Padahal ayat sebelumnya tadi masing-masing dibangkit. Ayat 9, fa idahum qiyamun yanzurun, jelas Zumar tadi. Qul, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, qul, katakan ya Muhammad, bala, tidak demikian. Enak aja berbahasa kita mah. Wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkit, tsumma la tunabba'unna, kemudian dikasih tahu satu-satu, dikabarin satu-satu, diberitakan kepada kalian, bima amiltum, terhadap apa yang telah kalian kerjaan lu ngapain aja di dunia. Tanya betul. Kalau yang bilang ngaji, dia jawab ngaji. Tukang puasa, jawab puasa. Tukang sholat,
sholat. Masuk kerjaan lu apa? Tukang mancing. Tanya lu. Tapi kalau mancing melulu, yang mancing melulu tiap hari tiada hari tanpa itu. Oleh kali-kali mah enggak, kan ibu lah. Gue belain. Ya kan nggak apa? Ngaji mancing nggak ninggalin mah, nggak ninggalin kan? Ngaji refreshing doang boleh. Mualim tuh karena cerita mas saya masa mudanya di Bendungan Jago. Siapa yang tahu Kemayoran? Di Kemayoran ada Bendungan Jago namanya. Ya itu tinggal Kemayoran ya. Itu kalau sore itu bisa mancing mualim pakai tegek. Mualim aja tuh tegek. Ntar kira-kira jam 5 belum maghrib pulang mualim. Pernah cerita mas saya demikian. Masuk juga seorang waliullah yang sering kita ziarahin tuh, Sohibul Luar Batang. Itu katanya mualim sambil jagain laut biar nggak ke darat, dia pancing tuh di laut tuh. Habib Hussein Al-Ainkurus, ya habis saat gitu. Kalau udah ngajar nih sore bisa saya diajak mancing, refreshing gitu. Sampai jorannya ada mas saya dibagi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Kata Allah, ma khalqukum, tidaklah Allah menciptakan kalian, wala ba'thukum, dan tidaklah Allah membangkitkan kalian dari dalam kubur, ya, dalam kubur masing-masing. Jadi ini proses daripada pencabutan, kebangkitan, prosesnya nih. Jadi kubur masing-masing tuh. Bagaimana prosesnya? Kanafsi wahidah, prosesnya masing-masing. Seperti Allah menciptakan jiwa per jiwa, kan nggak sekaligus, masing-masing. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah zat yang maha sami', mendengar, basir lagi melihat. Wa qala ta'ala, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalam yarau, dan apakah kalian tidak memperhatikan kaifa yubdi'ullah, bagaimana cara Allah menciptakan manusia, al-khalqa, dari permulaan ciptaan, summa yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya lagi, mengulang lagi terus. Jadi kalau satu kali cipta berarti kan satu kali makhluk. Banyaknya makhluk membuktikan Allah mengulang-ulang penciptaan. Coba bayangkan, kalau manusia nyiptain paling mampu 10-12 dalam pengertian ngelahirin, iya, itu udah kan udah bobrok. Allah enggak gitu. Sedunia diciptain sama Allah. Summa yu'idu, berulang-ulang. Makanya kemarin termasuk tandanya itu, ya, salah satu tandanya kiamat kalau udah nggak ada yang ngelahirin. Bahasanya kalau nggak ada perempuan bunting, ada yang kiamat. Kalau masih ada yang ngelahirin aman, masih aman. Iya masih aman, masih jauh.
Apalagi banyak yang kawin. Kan tandanya kawin. Ya, tandanya kawin. Tandanya kawin. Nikah kawin. Yang begitu kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu Allah mengulang-ulang ciptaan, cipta diulang lagi, ciptakan lagi, terus ya yasir bagi Allah. Kalau kita lagi apa? Cetek, kecil, yasir, gampang, mudah, nggak sulit. Ayat kedua dalam Al-Ankabut, qul siru fil ardi. Allah menghitab Nabi kita, ya Muhammad, katakanlah siru fil ardi. Hendaklah kalian berjalan di muka bumi. Fanzuru, ya, kaifa badal khalq. Dan perhatikanlah oleh kalian bagaimana cara Allah menciptakan permulaan makhluk. Prosesnya lama. Ada nggak orang ketika bikin langsung jadi? Kecuali Allah ya, kecuali Allah. Kalau Allah dengan idza arada syai'an ayyaqula lahu, kecuali Allah. Kalau kita enggak, proses. Makanya mohon maaf, prosesnya tuh enggak sekali dua kali. Sekali dua kali aja belum tentu jadi. Iya. Ada yang udah berkali-kali, bertahun-tahun belum jadi. Paham ya? Paham ya? Sampai usaha sono kemari, kehendak Allah. Tapi buat Allah yang gitu mah gampang. Makanya gini, saya kasih analogi, kita kalau dekat sama orang minta apa-apa, cepet nggak? Gampang nggak? Encer, mudah. Kalau deket sama orang, ini analogi aja. Sama Allah pun gitu, kita deketin dulu Tuhan. Kalau udah deket minta, ini masih jauh udah minta mulu lagi. Tuhan juga mohon maaf, tahu. Ya, kita aja jauh-jauh, lu deket kagak sama gua, timbang kenal doang. Tiba-tiba minta, orang yang diminta mikir dulu. Ketimbang deket banget nih, akrab banget, minta langsung dikasih, ya kan? Kalau kita minta saking deketnya, butuh sesuatu, ada keperluan minta, paling dijawab nomor rekening dah. Cakep banget. Nah, tapi kalau kita nggak kenal, jauh nggak kenal, timbang kenal, bisa tuh yang diminta konsultasi sama yang lain, bisa curhat malah, artinya bisa diajak bicara. Si Ano berani banget, mana kan nggak kenal banget, biasa aja. Jadi mintanya ke orang udah deket. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Jadi deketin dulu Allah. Bisa jadi kita introspeksi, kurang dekat. Ya mungkin ada momen-momen ketika dekat sama Allah, ada momen-momen tertentu baru dekat gitu. Makanya ada satu riwayat tuh malaikat suka protes sama Allah. Protesnya, itu orang begitu kan aji mumpung dekat, lagi dekat, kata malaikat. Apain yang begitu ya Allah, dikasih. Makanya deketin dulu. Kalau udah deket banget, itu gambarannya. Ya, kalau udah deket banget dikasih nggak? Pasti dikasih. Kadang kita nggak minta aja suka ngasih tanpa diminta di kolong deket banget mah. Iya kan? Makanya kalau memberi kan kata Al-Quran apa? Dzil qurba. Bahasa Al-Quran kalau kita mau ngasih sesuatu yang dekat dulu, saudara dekat, baru saudara jauh, baru yang lain. Bahasa Quran demikian. Artinya kedekatan ini menentukan. Ya, deketin dulu Tuhan, deketin dulu Allah, insya Allah dah. Kan ada nyanyian Bimbo tuh, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh, dekat jauh. Metro dulu,
Jauh dekat 4.000. Itu aja gambarannya. Makanya hadis qudsi ya, kalau si hamba dekat dengan Allah sibran bisibrin ya, kalau si hamba dekat sejengkal kaki, maka Allah akan lebih dekat sejengkal tangan. Dekatnya hamba semeter, Allah lebih dekat timbang semeter. Dekatnya hamba sama Allah sejengkal tangan, dekatnya Allah sama hamba sebatas urat nadi dengan detak jantung. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah, sedekatnya dengan urat nadi, maka Allah lebih dekat dengan seperti dekatnya aliran darah yang mengalir dalam tubuh. Tuh. Jadi kalau kita perlu sama Allah, Allah akan perluin kita. Kita perlu sama Allah, Allah lebih perlu, akan lebih diperlukan. Ya. Tsumma Allahu yunshi'un nasy'atal akhirah. Kemudian Allah menciptakan sekali lagi, ya. Sekali lagi ya, maksud adalah kebangkitan setelah kematian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi perhatiin tuh bagaimana Allah menciptakan kita. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan telah berfirman Allah Ta'ala dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, dengan sesungguhnya Allah, huwa dialah al-haq, zat yang maha hak, wa annahu, dan dialah Allah, yuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang mati. Nih dalil dibangkitkannya dariku. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah lah, Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa anna sa'ata la raiba fih, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat pastilah datang. Siapa yang nggak percaya sama kiamat, ahli tauhid mengkufurkan. Siapa? Ente umpama nggak percaya datangnya hari kiamat, kufur. Ya. Nah, solusinya buat mereka yang tidak meyakini hari kiamat atau keyakinan sama hari kiamat masih kurang, gampang. Ya, tanda-tandanya aja kenali, gejala-gejalanya tuh. Ya. Apa yang terjadi di dunia di luar batas kemampuan manusia, tarekul adat, itu sudah membuktikan bahwa itu bagian dari kiamat. Makanya para ulama membagikan kiamat itu menjadi dua bagian, kismani. Ya. Yang pertama qiyamatus sughra, yang kedua wa qiyamatul kubra. Nah, yang kiamat sughra itu sudah terjadi. Banjir bandang, kiamat sughra. Longsor sampai rumah ke gunung meletus, tsunami, itu tanda kiamat. Cuman kiamatnya masih dikategorikan kiamat kecil. Ya. Termasuk orang pacaran diputusin, kiamat. Bener. Bener. Sampai itu Imam Ibnu Rizlan dalam kitab Sujubat termasuk, makanya orang yang diputuskan pacar mati syahid, dapat para syahid. Ya. Cuman diputusin, bukan mutusin. Kalau syahidnya syahid dunia dapat. Kan syahid itu ada dua, ada syahid dunia, ada tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Yang bagus syahid dunia akhirat, yaitu orang yang mengangkat senjata ikut berperang melawan musuh-musuh Allah. Itu syahid dunia, syahid akhirat.
yang disebut sabilillah. Nah kalau syahid dunia ya dihitung pahalanya dapat pahala syahid, tapi kategorinya masih syahid dunia. Suami cari nafkah di jalan ketabrak mati dapat syahid dunia. Orang nuntut ilmu mau berangkat kek mau pulang kek tabrak mobil mati syahid masuk diputusin pacar syahid dunia. Kalau Syenawi bilang ada 7. Salah satu diantaranya orang yang sakit perut, meninggal sakit perut, ya. Nah, mungkin sakit perutnya udah kali, udah akut. La raiba fiha, tiada keraguan pada kiamat. Enggak ada keraguan, harus yakin. Termasuk yang ragu-ragu kufur. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah ya ba'atsu akan membangkitkan man orang-orang yang ada di fil kubur, di dalam kubur dibangkitkan. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Wa qala ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, annaka taral arda, sesungguhnya kamu melihat bumi khasyi'ah, kering kerontang, tandus. Itu tadinya awalnya waktu Nabi Adam alaihissalam turun ke langit dunia, dari langit ke dunia, itu kering kerontang, tandus sama sekali, gersang. Fa idza anzalna, maka apabila kami turunkan atas, ya, kata Allah, anzalna, kami turunkan, alaiha, atas bumi, alma, hujan, maksudnya air hujan, ihtazzat, yang tadi tandus kering kerontang, ya, basah sebab hujan, warabat, jadi subur, ihtazzat, bergerak itu subur. Makanya kalau bumi tanah yang mati itu nggak subur, nggak bagus buat cocok tanam. Tandanya itu kalau ada tanah bergerak, kan suka ada tuh ya, tanah yang bergerak itu tanah subur. Warabat, subur. Innal ladzi ahyaha, sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan, la muhyil mauta, tentu dapat menghidupkan yang mati, tentu dapat mematikan yang hidup, dan dapat menghidupkan yang mati. Innahu, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sudah paham deh. Wa qala ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Surah apa? Surah Yasin. Wa daraba lana mathala, dan dia Allah membuat perumpamaan bagi kami, bagi manusia. Wa nasiya khalqah, dan dia pula Allah, ya, yang menciptakan segala kejadian makhluk. Semua kejadian Allah yang menciptakan, baik buruknya. Tapi jangan yang jelek, yang buruk dianggap Allah nggak demen, dianggap Allah kesel, bukan. Itu ibrah, ya, dari mama musibah. Kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi kok musibah datang kagak berhenti, silih berganti. Itu bukan berarti Allah nggak demen sama kita, justru ujian. Ibarat orang kalau naik kelas nih, biar naik kelas, bagaimana syaratnya? Ulangan, ikut uji. Kalau ujiannya berhasil, ulangannya sukses, naik kelas ya. Jadi Allah angkat
angkat derajat gitu. Kalau ngangkat derajat manusia melalui satu cobaan, satu uji. Qala, ia berkata, man yuhyil idham, emang siapa yang menghidupkan tulang belulang? Siapa? Wa hiya ramim, dan yang telah menghancurkan, luluh lantahkan tulang-tulang siapa? Allah. Tuh maksudnya biar sadar orang kafir, jangan menyangka dirinya nggak akan dibangkit, ya, nggak ada kehidupan setelah dunia. Orang kafir kan begitu. Kalau kita harus yakin bahwa ada kehidupan setelah dunia. Itu tadi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha, Allah akan hidupkan, ya. Jadi orang-orang yang mati oleh Allah dihidupinlah lagi, dihidupkan kembali. Ansya'aha, lagi menciptakan awwala marrah, di kali pertama. Pertama kita diciptakan dari sperma dengan sel telur. Dah ditentukan tuh, makanya di hadis tuh 4 bulan. Kenapa kita disuruh berdoa, bikin satu ritual yang agamais, baca surah Yusuf, baca surah Maryam, baca Maulid itu biar nasibnya nanti takdirnya dibaguskan oleh Allah. Tujuannya itu yang 4 bulan, yang 7 bulan. Jangan tinggal walaupun anak keberapa jalannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah bi khalqin alim, bikulli, dengan tiap-tiap sesuatu, khalqin Allah ciptakan, segala sesuatu Allah yang menciptakan. Alim, lagi maha mengetahui. Dari pengetahuan itulah, dari zat yang maha tahu itulah Allah mudah menciptakan segala sesuatu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa an Abi Zaid bin Al-Uqayli radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan katsira wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman syari'una fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la jahilan illa 'allamta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.